Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6 kita dalam mata kuliah metodologi penelitian. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik mengelola paper, hari ini kita akan melangkah lebih dalam ke aspek teknikal, yaitu penulisan paper penelitian. Aspek teknikal ini esensial karena menjadi dasar dalam menyajikan penelitian teman-teman secara profesional dan dapat dipahami oleh pembaca. Dalam sesi kali ini kita akan fokus pada beberapa poin penting, termasuk format penulisan yang standar, penggunaan bahasa yang efektif, dan pengaturan grafis serta tabel yang sesuai dengan standar akademik. Kita juga akan membahas bagaimana memastikan bahwa setiap bagian dari paper dari teman-teman ini, dari abstrak hingga kesimpulan, dikomunikasikan dengan jelas dan efektif. Saya akan memberikan tips praktis tentang penggunaan tata bahasa pilihan kata dan struktur kalimat dalam konteks akademik. Selain itu, kita akan melihat beberapa contoh yang baik dan kurang baik. Nah, untuk membantu teman-teman mengidentifikasi dan mengaplikasikan praktek terbaik dalam penulisan ilmiah, sesi ini dirancang untuk membekali teman-teman dengan alat-alat yang diperlukan untuk menyusun paper yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mudah diakses oleh komunitas ilmiah dan praktisi di bidang teman-teman. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya format dan struktur dalam penulisan ilmiah. Jadi yang pertama ini ada technical paper. Jadi ini ada kiat-kiatnya untuk mereview technical paper. Yang pertama adalah pahami masalah penelitian. Nah, apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat, atau apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Yang kedua, pahami kontribusi. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Selanjutnya, apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Yang terakhir, apakah yang baru dan orisinil di paper itu, mulai metodologi, algoritma, evaluasi, validasi tool, dan sebagainya. Yang ketiga, pahami validitas kontribusi. Apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar? Kalau tidak, adakah kesalahan pada pembuktian? Adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian? Apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan? Ataukah membandingkan apel dan jeruk misalnya? Nah, apakah generalisasi itu cukup valid? Nah, selanjutnya masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian ini adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Yang kedua, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Yang ketiga, masalah penelitian harus objektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Yang keempat, supaya logis dan valid perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Nah, yang terakhir, di mana munculnya di paper? Nah, ini adanya di abstrak dan introduction. Selanjutnya, alur terbentuknya masalah penelitian. Yang pertama itu penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian. Yang kedua, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya bisa dari masalah kehidupan. Itu objek penelitian. Nah, di sini ada contoh alur latar belakang masalah penelitian. Nah, teman-teman bisa melihat ini misalnya penerapan metode XYZ untuk masalah E pada SVM untuk prediksi nilai tukar uang. Nah, itu teman-teman bisa melihat dari contoh berikut ini. Ini contoh masalah yang benar. Jadi contohnya yang tadi ini dirumuskan, yaitu support vector machine
memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D. Nah, ini argumentasinya dipilih tapi memiliki kelemahan E. Tujuannya apa? Penerapan metode XYZ untuk memecahkan masalah E pada support vektor mesin. Yang selanjutnya ini adalah contoh alur latar belakang masalah penelitian juga. Nah, ini judulnya penerapan XYZ untuk E pada fuzzy logic untuk pengaturan lampu lalu lintas dinamis. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Kemudian masalah penelitian pada penelitian di atas. Nah, ini contohnya, ini yang salah ya. Nah, ini yang salah bisa dilihat. Kemudian, nah masalah yang benar bagaimana? Fuzzy logic memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D. Nah, ini argumentasinya dipilih, tapi memiliki kelemahan E. Nah, tujuannya adalah, tujuan dari ini masalah tadi menerapkan metode XYZ untuk memecahkan masalah E pada fuzzy logic. Jadi saling berhubungan. Ini contoh masalah penelitian. Nah, ini judulnya adalah penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter secara otomatis pada support vektor mesin untuk prediksi produksi padi. Nah, yang warna ungu ini dari judul ini adalah objek data. Ini bisa opsional, bisa dataset dari publik. Yang warna oranye di judul ini adalah topiknya, objek metode yang diperbaiki. Yang warna merah, ini bisa dilihat ini adalah masalah penelitian. Kemudian yang warna hijau, ini metode perbaikan yang diusulkan. Kemudian yang terakhir yang warna biru ini pengukuran penelitian, tidak harus masuk judul. Nah, ini bisa dilihat tabel-tabel yang ada di gambar ini dan disesuaikan dengan warna yang tadi. Kemudian ini juga contoh masalah penelitian. Teman-teman bisa melihat di sini warna merah ini adalah masalah penelitiannya, kemudian warna biru ini adalah pengukuran penelitian. Nah, ini rumus masalahnya. Ini masih kita kaitkan dengan judul yang di atas. Kemudian tujuan penelitiannya seperti ini. Nah, ini contoh masalah penelitian berikutnya. Teman-teman bisa melihat dari gambar ini. Selanjutnya, masalah penelitian dan landasannya. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah masalah penelitian. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah landasan literaturnya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian sesudah membuat tabel, kita sudah isi. Kemudian kita membuat formulasi RP, RQ, RO. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa membuat. Terima kasih telah mengikuti sesi hari ini. Saya harap teman-teman dapat menggunakan tips dan trik yang kita bahas untuk memperbaiki penulisan paper kita. Jadi detail teknis sangat penting untuk membuat paper yang profesional dan mudah dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian terinspirasi untuk terus mengembangkan kemampuan penulisan ilmiah. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat dalam mengerjakan keunggulan akademik. Nah, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.